Masya Allah. Ini tentu sangat bermanfaat bagi kita dalam bagaimana memahami dan mentadaburi ayat Al-Quran, karena dengan tadabur itulah yang kemudian ternyata Allah berikan keberkahan. Dengan tadabur itulah yang kemudian dalam ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran atau hati kalian yang telah terkunci gitu. Nah, jadi mungkin selama ini kita baca ya. Selama ini kita membaca Al-Quran dan secara lisan saja kebanyakan kita dari kaum muslimin ini adalah secara lisan. Belum sampai pada taraf tadabbur. Padahal ketika tadabbur, maka sungguh Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati. Ya. Nah, Bapak Ibu, satu-satunya yang dirahmati Allah, di sesi yang singkat ini saya ingin memperkenalkan ya, bagaimana sih kita menerjemah Al-Quran dan dengan menggunakan metode sekejap ini. Ya. Saya sampaikan slide-nya terlebih dahulu nih. Saya sampaikan slide-nya terlebih dahulu sebentar. Ya. Oke. Nah, sudah tampil ya Bapak Ibu? Sampun, Pak. Sampun. Oke. Nah, jadi metode sekejap ini, atau mungkin ada yang sudah pernah mempelajari metode ini? Ada yang sudah pernah mempelajari metode ini? Tereng. Tereng. Belum? Ya, Masya Allah. Nah, jadi metode sekejap ini adalah salah satu metode yang insya Allah semoga disusun untuk memudahkan dan cepat dalam menerjemahkan serta memahami mana-mana ayat Al-Quran. Ya. Nah, jadi metode ini adalah disusun dengan tujuan membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab sama sekali. Bukan dari orang Arab dan bukan atau mungkin tidak pernah sekolah formal yang berbahasa Arab atau mungkin tidak pernah mondok di pesantren, gitu ya. Nah, coba saya ingin tahu ini. Saya ingin tahu Bapak Ibu semuanya yang pernah mondok di pesantren beberapa tahun, minimal setahun lah ya. Pernah mondok di pesantren minimal setahun gitu ya. Bisa ditulis angka 1 di ruang chat room. Saya ingin tahu seberapa banyak ya. Di ruang obrolan, ruang chat silakan ditulis angka 1 bagi yang sudah pernah mondok di pesantren ya. Minimal 1 tahun. Ya. Yang belum pernah boleh menuliskan angka 0. Iya. Yang belum pernah boleh menuliskan angka 0 ya. Ya. Iya. Kalau pesantren kilat belum dianggap ini, ya. Pesantren kilat belum dianggap. Baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya. Nah, jadi Masya Allah ya, ternyata banyak yang menulis angka 0, ya. Masih banyak yang menulis angka 0. Ya. Baik, cukup. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, jadi metode sekejap ini sekali lagi dalam rangka untuk membantu kita, apalagi yang belum memiliki latar belakang bahasa Arab sama sekali, untuk bisa memahami Al-Quran dengan mudah dan cepat. Ya. Nah, maka bagaimana metodenya? Ini saya percepat ya, saya ambil yang poin-poin penting saja ini. Jadi bahwasanya ternyata Allah sendiri sudah menyampaikan dalam surah Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'an", dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Adakah mereka yang mau mengambil pelajaran dari itu? Jadi Allah sudah memberi satu jaminan nih. Kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, mudah untuk diartikan, mudah untuk difahami maknanya, ya. Bahkan Allah menyebut ayat ini sebanyak berapa kali?
dalam surat Al-Qamar, Bapak Ibu. 4 kali, ya. 4 kali ayat ini ada dalam surat Al-Qamar, ya. Jadi kalau misalkan ada yang beralasan, Ustadz, saya bukan orang Arab, Ustadz. Allah kasih jawaban, walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Ada yang mungkin beralasan, Ustadz, saya belum pernah mondok di pesantren. Jangan khawatir, walaqad yassarnal Qur'an. Ada yang mungkin beralasan, Ustadz, saya ini bukan Ustadz seperti Anda, saya ini ya karyawan biasa atau mungkin berdagang dan sebagainya. Allah jawab, walaqad yassarnal Qur'an. Amin. Atau mungkin ada yang menyampaikan alasan yang mungkin klasik ya. Ustadz, usia saya sudah sekian. Ya. Apa bisa saya bisa belajar? Nah, Allah bilang, walaqad yassarnal Qur'an. 4 kali Allah sampaikan ayat ini, Bapak Ibu. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa Quran itu kenapa mudah untuk dipelajari? Karena ternyata banyak ayat yang berulang ya. Bahkan kita semua kaum muslimin saya yakin mengenal sekali ayat ini dalam surat Ar-Rahman ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan gitu. Bahkan karena kenapa kaum muslimin tahu artinya? Karena sering berulang gitu. Bahkan pengulangannya sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman itu. Jadi panjenengan menghafal surat Ar-Rahman setengahnya sendiri langsung sudah hafal. Masya Allah. Ya, menghafal Ar-Rahman langsung setengahnya hafal gitu dalam waktu singkat gitu ya. Nah, karena banyak ayat yang berulang dan kita dapati juga dalam surat At-Takasur misalkan ya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun ya. Kemudian banyak ayat-ayat yang sedemikian rupa ini yang selalu berulang-ulang. Wailu yawma idzil mukadzibin ya. Nah, banyak ya. Nah, maka ternyata ini memudahkan untuk kita bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, dan yang ketiga, bahwa Quran itu mudah untuk dipelajari karena banyak kata yang serupa dan sering berulang, Bapak. Ya. Banyak kata yang serupa dan sering berulang-ulang gitu ya. Nah, makanya tadi Ustaz Mifdal menyampaikan nih bahwa di metode sekejap ini kurang lebih ada 100 kosakata ya. Ada 100 kosakata yang ternyata dengan kita bisa menghafal, menguasai arti dari 100 kosakata ini saja, itu sama dengan menguasai 50% dari Al-Quran, Bapak Ibu. Menguasai berapa? 50% dari Al-Quran. Ya. Nah, apa iya Ustaz? Nah, nanti kita buktikan. Ya. Kalau nggak percaya, tanggal 27 harus datang nanti, Bapak Ibu. Ya. Buktikan. Kita akan buktikan nanti di tanggal 27 ya. Ketika kita bisa hafal 100 kosakata ini, kita menguasai 50% kosakata Al-Quran. 50% sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi metode sekejap ini adalah satu metode yang sekali lagi disusun untuk memudahkan dan mempercepat kita ya. Untuk kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran ini ya. Dan 3 keunggulan dari metode sekejap itu adalah nya adalah sistematis ya. Jadi materinya diatur sangat sistematis dari yang paling mudah untuk difahami sampai yang sedikit sukar, bukan yang paling sulit tapi sedikit sukar ya. Nah, kemudian sekejap itu adalah kerap atau sering. Jadi kita akan belajar nanti kosakata apa yang sering keluar dalam Al-Qur'an. Di antaranya tadi 100 kata itu kita bisa memastikan setiap ayat, setiap baris pasti ada. 100 kosakata itu setiap ayat, setiap baris pasti ada. Ya, selalu berulang-ulang 100 kata itu. Nah, jadi sekali lagi 100 kata ini bisa terkuasai maknanya, artinya sama dengan 50% sendiri Al-Quran sudah kita kuasai. Masya Allah. Ya, ternyata mudah kalau kita tahu caranya. Ya. Nah, kemudian sekejap, nya sistematis, nya kerap,
Jabnya adalah jalan pintas, ya, jalan pintas. Insya Allah cepat faham Qur'annya, cepat proses belajarnya dengan kita mengawali nanti di tanggal 27 untuk pertemuan perdana, pertemuan pengenalan secara lebih luas lagi, ya. Selama 4 jam kurang lebih nanti kita akan belajar dan insya Allah kita sudah mulai bisa mengartikan ya beberapa ayat-ayat ya. Akan kita sampaikan kunci-kunci dasarnya nanti di tanggal 27 Desember, maka jangan pernah terlewatkan ini ya. Lingkari tanggal 27 ya, jangan dilewatkan ya. Nah, dan selanjutnya berikutnya adalah setelah pertemuan tanggal 27 itu nanti berikutnya ada follow up-nya ya Bapak Ibu. Nah, pembelajarannya di situ adalah 20 kali pertemuan ya, 20 kali pertemuan. Jadi 20 kali pertemuan itu ya kita harapkan ya apa namanya peserta itu sudah menguasai kunci-kunci dasar dan mempunyai modal dasar dalam mengartikan kemudian juga dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya. Selama 20 kali pertemuan insya Allah nanti seminggu sekali ya. Jadi sepekan sekali kita akan berjumpa secara online ya dan kita akan belajar bersama di situ ya. Harapannya 20 pertemuan ini menjadi modal dasar dalam kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga ketika kita baca sudah mulai paham. Ketika kita sholat, Masya Allah, sholat kita tambah khusyuk lagi. Ya. Dan kita semua sepakat ya, bahwa sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Maka sholat kita baik, yang lain insya Allah baik. Dan kebaikan sholat kita, sempurnanya sholat kita adalah diantaranya dengan tahu dan faham dengan ayat-ayat yang dibaca, sehingga sholat kita menjadi lebih khusyuk. Ya. Nah, jadi itulah keunggulan metode sekejap nih. Se-nya sistematis, ke-nya kerap, jab adalah jalan pintas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus mondok lagi di pesantren bertahun-tahun. Ya. Wah Ustadz, nggak mungkin kita di mondok di pesantren ini ya. Harus meninggalkan anak istri, bahkan mungkin ada yang sudah punya cucu ya. Nah, insya Allah dengan pertemuan kita diawali dari pertemuan offline nanti di tanggal 27 Desember, dilanjutkan nanti pertemuan online ya. Maka insya Allah kita akan bersama-sama ya menyempurnakan kualitas diri kita dalam pembelajaran Al-Qur'an ya. Baik, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa metode sekejap ini ya, kenapa mudah untuk di apa namanya? Dipelajari ya. Sebentar ya. Nah, jadi metode ini nanti akan kita ini ya, pelajari untuk bisa mengenal sebanyak 77.439 kata dalam Al-Qur'an ya. Jadi kata dalam Al-Qur'an itu kan sebanyak 77.439 kata. Ya. Nah, metode sekejap ini dengan kita belajar nanti selama 20 pertemuan adalah kita akan menguasai 77.000 sekian kata ini. Bapak Ibu. Nah, tentu tidak semuanya ya. Karena target kita tadi yang disampaikan adalah juz 29 ya. Juz yang sangat familiar, mungkin sebagian besar kita sudah hafal ya. Nah, jadi dengan mengenal kosakata yang ternyata itu semuanya sudah ada dalam, atau kebanyakannya, bukan semua, mohon maaf ya. Kebanyakan itu ternyata sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Coba lihat Bapak Ibu. Lihat yang berwarna hijau ini ya. Ayat yang berwarna hijau ini. Ada Alkitab, ada Al-Ghaib ya. Ada As-Salah, ada Akhirah. Nah, ini kan semuanya
sudah masuk kosakata serapan langsung ke Indonesia ya. Apa arti kitab Bapak Ibu? Ya kitab. Ghaib ya ghaib. Salat ya salat. Akhirah ya akhirat gitu. Ya. Nah, jadi Masya Allah ternyata kabar gembiranya adalah metode sekejap ini sudah merangkum kosakata yang demikian ini ternyata kemunculannya dalam Al-Quran itu sebanyak 10%. Ya. Kemunculannya dalam Al-Quran itu sebanyak 10%. Ya. Nah, jadi Masya Allah, 10% itu kita sudah tanpa kamus, tanpa lihat arti, ya, itu sudah langsung tahu artinya karena langsung terserap ke dalam bahasa kita. Ya. Nggak ada perubahan. Kitab ya kitab, sholat ya sholat, gitu ya. Nah, itu 10% Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian lihat di slide yang saya tampilkan ini, ya, yang berwarna merah ini Bapak Ibu. Ya. Lihat, yang berwarna merah ini. Setiap baris, setiap ayat pasti ada. Ya. Setiap baris, setiap ayat itu pasti ada. Ya. Nah, ternyata tadi saya sebutkan dan sering berulang-ulang tadi saya sampaikan, yang kosakata yang berwarna merah yang setiap baris setiap ayat ini selalu muncul kabar gembiranya ya adalah kalau dikumpulkan hanya 100 kata kurang lebih ya kurang lebih 100 kosakata dan kabar gembiranya lagi tadi adalah kemunculannya sebanyak 50%. Masya Allah 50% Bapak Ibu 50% ya. Lihat warna merah ini, kosakata yang berwarna merah. Setiap baris pasti ada, setiap ayat pasti ada, ya. Nah, jadi ini selalu berulang-ulang, ya. Selalu berulang-ulang. 100 kata itu berulang-ulang terus dalam 30 juz, ya. Nah, jadi kalau kita sudah menguasai arti yang 100 kata ini yang berwarna merah ini, ya, maka insya Allah 50%-nya sudah kita kuasai. Ya. 50%-nya sudah kita kuasai. Ya. Ya. Coba kita buktikan. Satu saja ya Bapak Ibu. Kita buktikan ya. Kenapa saya katakan 50%? Ya. Setengahnya dari Al-Quran. Lihat. Baris yang pertama ini. Ya. Baris yang pertama ayat 1 dan 2. Baris pertama ini ada, kita hitung berapa kosakata. Alif lam mim, zalika, alkitab, la, raiba, fi, hi, hudan. 8 kata. Ya. 8 kata. Nah, yang kosakata yang 100 itu, yang berwarna merah itu, keluarnya berapa? Zalika 1, la tidak, fi 3, hi 4. 4 kali, 4 kata keluar dari 8 kata yang ada dalam satu baris itu. Ya. Nah, baris kedua juga begitu. Ya. Lihat, yang warna merah Bapak Ibu ya. Kita hitung nih, baris yang kedua, ayat akhir 2 dan 3 itu. Ya. Ada berapa kosakata itu? Li, mutaqin, allazina, yu'minuna, bi, al-ghaib, wa, yuqimun. 8 kata. 8 kata. Yang keluar untuk 100 kata tadi, yang termasuk 100 kata tadi berapa kita hitung nih. Li, allazina, bi, wa, 4 kata. Ya. 4 dari 8, setengahnya sendiri. Ya. Mau kita buktikan lagi di baris yang ketiga, silahkan kita hitung. Baris yang ketiga ada berapa kata di situ? Ya. As-salah, wa, mimma itu dari 2 kata, min dan ma. Min, ma, rozakna, hum, yunfiqun, wa, allazina. Ya. Ada 9 kata. Ada 9 kata. Yang masuk dalam 100 kata itu, ya, yang berwarna merah, coba hitung Bapak Ibu. Ada berapa itu? Wa, min, ma, hum, wa, alladzina. 6 kata dari 9 kata. Masya Allah. Ya. Nah, semuanya kan begitu. Semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu begitu. Ya. Kita sudah membuktikan ya, 100 kata itu ternyata setengahnya sendiri dari Al-Quran. Dari kosakata Al-Quran itu.
Maka kalau Bapak Ibu sudah kuasai 100 kata itu, 50%-nya itu sudah terkuasai maknanya. Ya. Saya jamin. Ya. Saya berani menjamin. Ya. 50%. Nah, 50% sudah kita kuasai dengan hanya menguasai 100 kata. Plus ditambah dengan langsung bahasa serapan tadi. Ada 10% kemunculannya dalam Al-Quran. Kitab, gaib, sholat, akhirah, zakat, riba, dan seterusnya. Ya. Itu 10%. Berarti 60% sudah kita kuasai. Tanpa buka kamus, tanpa buka mushaf terjemah, 60% sudah kita kuasai. Ya. Lihat. Dan kabar gembira lagi. Satu lagi Bapak Ibu saya sebutkan. Ada kosakata yang ternyata itu kemunculannya dalam Al-Quran 20%. Apa itu? Kosakata yang sering kita baca, sering kita dengar, dan sudah punya asal kata dasar dalam bahasa Indonesia. Hudan dari kata hidayah. Muttaqin dari kata takwa. Yu'minun dari kata iman. Yurazakna dari kata rizki. Yunfiqun dari kata infak. Unzila sering ada istilah nuzul Quran. Yukinun dari kata yakin. Ya. Rabbi sering kita membaca ya Rabbi. Dan kosakata yang seperti ini kemunculannya 20%. Ya. Iya Bapak, Masya Allah ya. 10% kata yang langsung ke bahasa Indonesia tanpa ada perubahan. Ya. 50% ya, menguasai 100 kosakata tadi yang setiap ayat, setiap baris pasti berulang-ulang terus itu. Ya. Dan ditambah 20% kosakata yang sering kita baca, sering kita dengar, sudah kita hafalkan juga di Juz 30 surat-surat pendek itu, ya. Dan punya kata dasar dalam bahasa Indonesia. 20% kemunculannya. 80%. Masya Allah. Metode sekejap menyusun untuk memberikan kemudahan dan keyakinan kepada kita. Ternyata Quran itu mudah untuk dipelajari. Buktinya, sebenarnya kita kalau dalam metode sekejap ini adalah belajar sebentar 20 pertemuan, kemudian kita menguasai 80% tadi kosakata ini, maka Masya Allah, ini modal dasar yang sangat-sangat luar biasa untuk kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tinggal 20%-nya. 20%-nya ini adalah ada kosakata yang memang kita masih asing, ya, dan belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemunculannya dalam Al-Quran pun di bawah 30 kali. Ya. Sehingga kita mungkin harus buka kamus di situ. Ya. Nah, maka dan itu ternyata hanya 20%. Jadi alhamdulillah beruntung nih Bapak Ibu kita hidup di Indonesia ini, ya, dengan banyak kosakata-kosakata yang kita menyerap, ya. Banyak kosakata-kosakata serapan dari bahasa Arab, ya. Ya. Banyak sekali, ya. Nah, jadi maka insya Allah inilah cara Allah memudahkan kita untuk memahami. Apa yang tadi kita sebutkan dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'an lizikri fahal mimuddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ya. Jadi Bapak Ibu, demikian ya. Ternyata mudah insya Allah. Maka yariat kita adalah faham Al-Quran mudah insya Allah. Coba kita cek ini. Kita cek. Ini masih pertemuan mukadimah ya. Kita cek semangatnya ya. Untuk kita bisa memahami Al-Quran ini dengan metode sekejap. Kalau saya sebutkan faham Al-Quran, semuanya menjawab ya. Silakan dibuka mic-nya. Mudah insya Allah. Ya, saya baca. Paham Al-Quran. Insya Allah. mudah. Paham Al-Quran. Mudah. Insya Allah. Bismillah. Ya, jadi mudah, nggak ada yang sulit, kalau kita tahu caranya. Kalau kita tahu caranya, insya Allah mudah. Nggak ada yang sulit untuk belajar Al-Quran kalau kita tahu caranya. Banyak dari kita mungkin, wah, angel Ustaz, kon ngerti kayak wangel ya, aku sinau bola bali bahasa Arab
wah raisa-isa gitu ya. Nah, mungkin kita kurang fokus saja ya. Dan fokus kemudian menggunakan metode yang cepat dan itu menjadi jalan pintas ya. Yang Oke, sulit baik i'rabnya. ya. Jadi ini sedikit mukadimah ya Bapak Ibu. Jadi nanti target kita adalah bisa memahami juz 29 dengan kita langsung mengartikan ya. Jadi kalau misalkan ini contoh nih Bapak Ibu, ini contoh nih. Jadi target kita adalah kita bisa mengartikan setiap kata gitu ya. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmanir Rahim Maha Pengasih Maha Penyayang. Dzalikal kitabu itulah kitab la raiba fi tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kan enak tuh ya. Baca Quran langsung tahu artinya. Jadi makmum langsung tahu artinya ya ketika imam membaca atau mungkin kita sendiri yang menjadi imam kita langsung bisa menyerapi dan menghayati bahkan mungkin kita akan bisa menangis ketika membaca ayat Al-Qur'an ya. Kenapa kita mungkin baca Quran tapi kok kayaknya nggak pernah nangis ya baca Quran gitu ya. Karena bisa jadi kita belum memahami makna-maknanya. Sehingga apa yang tadi disampaikan Ustaz Mifdal bahwa di surat Al-Anfal Allah berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Hati itu ada getarannya ketika dibacakan ayat Al-Qur'an atau saat kita membaca sendiri, ya. Nah, maka insya Allah program kita ini nantinya akan meningkatkan kualitas kita, bagaimana kita harus berinteraksi bersama Al-Qur'an, bukan hanya sebatas baca, kita harus naik level ke berikutnya itu adalah bagaimana minimal kita akan mengartikan, menerjemahkan, dan level berikutnya adalah bagaimana mentadaburi sehingga ketika kita bisa mentadaburi ayat itu sedikit demi sedikit kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana para sahabat juga menyatakan bahwa sungguh kami tidak akan menambah ayat-ayat yang berikutnya sebelum kami betul-betul faham dan mengamalkan 10 ayat yang kami pelajari. 10 ayat ya. Nah, insya Allah di 20 pertemuan itu kita nggak 10 ayat ya. Mungkin bisa 100 jadi ayat. kurang dari itu ya. Tapi ada pemahaman yang dalam ya. Ada pemahaman yang dalam ya. Saya kelas-kelas saya di kelas terjemah dan tadabbur itu saya hanya mengkaji satu ayat, dua ayat, tapi dalam ya. Ada tadabburnya di situ ya. Nah, sehingga kita seakan-akan langsung ngobrol dengan Allah ya. Langsung ngobrol dengan Allah lewat satu dua ayat itu ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi pengantar untuk nantinya kita bisa bersilaturahim kembali secara offline ya di tanggal 27 Desember ya. Maka pastikan Bapak Ibu hadir di tanggal itu dan kita akan belajar bersama bagaimana memiliki modal besar dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran ya. Dan dengan begitu insya Allah semoga kita tercatat menjadi ahlul Quran yang kata Nabi ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuhu. Orang-orang yang bersama Al-Quran adalah mereka orang-orang yang terkasih di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang terpilih dan bahkan menjadi keluarganya. Baik, saya kira itu nih apa yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi gambaran awal ya untuk pembelajaran kita berikutnya ya. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke pembawa acara. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Acara tanggal 27 itu kalau kita bisa hadir di tanggal itu apakah
ada penyelenggaraan di Keras, Bro. Halo, halo. Halo? Suaranya kecil ya. Untuk acara yang tanggal 27 itu Kak, kalau tidak bisa Iya. hadir di tanggal 27, apakah ada diagendakan di tanggal lain? Belum Ya, direncanakan di ini ya. Di Tokam. Gimana? ya. Jadi kalau itu berkaitan dengan ilmu nahwu ya, ilmu nahwunya. Jadi di metode seperti nanti juga akan dipelajari nggih, ilmu nahwu dan sorofnya ya. Ilmu nahwu dan sorofnya akan dipelajari dengan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah untuk difahami insya Allah ya. Jadi makanya nggak usah khawatir akan ada eh, proses pembelajaran yang menyenangkan dan nanti tadi disampaikan Ustaz Mibdal juga ya. Jadi ketika pertemuan kita selama 20 pertemuan itu nanti seminggu sekali. Nah, itu ada semacam setorannya ya. Gitu. Setoran baik kaidah-kaidah nahwu sorofnya maupun 100 kata yang sering keluar tadi itu ya. Jadi alhamdulillah di eh, kelompok yang lain ini nih, yang lain ini sudah berjalan ya, sudah berjalan dan kemudian saya punya kelas juga di beberapa kelas-kelas online maupun offline. Bahkan kelas saya dari online ini dari Singapura dan juga dari Malaysia juga ada ya. Dan alhamdulillah masih bisa mengikuti ya karena mereka masih bahasanya bahasa Melayu nih. Singapura, Malaysia itu masih bisa mengikuti dengan bahasa Melayunya ya. Nah, jadi insya Allah ada proses pembelajaran yang berkaitan juga dengan kaidah-kaidah nahwu sorofnya ya. Tapi nanti berjenjang ya Bapak Ibu. Jadi berjenjang maka harus dilalui proses-proses ini. Ya. Jangan terburu-buru. Ya. Jangan terburu-buru. Ya. Baik, ada lagi yang lain? 20 pertemuan itu semuanya online, Ustaz. Ya, jadi 20 pertemuan itu secara online, awalnya nanti di tanggal 27 offline untuk pengawalan, untuk mukadimah, menjadi dasar pemahaman kita dalam pembelajaran ini. Kemudian follow up-nya adalah secara online, seminggu sekali, dan nanti harinya akan kita sepakati bersama pas di tanggal 27 itu nanti. Dan nanti insya Allah diakhiri dengan offline kembali. Iya. Jadi kalau sudah selesai 20 pertemuan, diakhiri dengan offline kembali. Dengan kita adakan ya acara apa ya, kalau orang sekolah itu wisuda gitu ya. Tasyakuran lah, tasyakuran. Ya, tasyakuran ya. Ada wisudanya gitu ya. Ada wisuda, ada pembagian sertifikatnya ya. Pembagian sertifikat dan toganya nggak ada toganya, hanya sertifikat saja. Iya. Insya Allah begitu nih Bapak Ibu. Nah, Oke. Ya, Ustaz. oke. Nggih. Teguh Budi Utomo dari Gerobokan. Ya, monggo. Kalau tanggal 27 itu kelihatannya saya sendiri izin tidak bisa, tapi insya Allah nanti setelah itu kan offline-nya saya ikut, online-nya saya ikut terus, insya Allah kan gitulah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara sekejap itu tadi, apakah bisa membantu juga untuk membaca kitab kuning, bahasanya semacam itu. Itu Pak. Ya. Ya, Katanya lebih banyak, katanya lebih banyak. oke. Nah, jadi insya Allah nanti dengan pembelajaran metode sekejap ini karena levelnya bertingkat-tingkat gitu. Jadi kita berada di level pertama dulu. Level pertama ini kita mencoba untuk mempelajari kaidah-kaidah dari sisi nahwu sorofnya itu yang sering keluar dalam Al-Qur'an gitu ya. Yang sering keluar dulu ya. Dan kalau saya sampaikan misalkan dari sisi pembelajaran sorofnya ya Bapak, perubahan kosakata ya.
Jadi kayak kita lah ya. Kayak di bahasa kita Indonesia itu kan kata pukul ya. Jadi memukul, jadi eh, dipukul, jadi terpukul, jadi telah dipukul, macam-macam gitu, pukulan dan sebagainya ya. Nah, itu kan pembelajaran yang sifatnya ada perubahan-perubahan dari satu kata ke banyak kata yang lain. Nah, itu sorof ya. Nah, dalam pembelajaran seperti ini, ilmu sorof seperti ini, itu ada 14 wazan. Dalam bahasa Arab itu ada 14 wazan. Ya. Nah, di level 1 ini, di level awal ini, kita akan hanya belajar 6 perubahan saja. 6 perubahan saja. Dan 6 perubahan ini adalah yang sering keluar dalam Al-Quran. Yang sering keluar dalam Al-Quran. Nah, kalau sudah selesai 20 pertemuan ini, nanti masuk ke level berikutnya. Nah, kita akan belajar semuanya yang 14 tadi itu. Ya. Naik tingkat ya. Iya, naik tingkat. Naik tingkat. Berarti yang lulus ya alhamdulillah, yang nggak lulus ya tinggal kelas. Gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah untuk bisa baca kitab dengan level-level yang sudah tersedia ini semuanya akan terpelajari ya. Semuanya akan terpelajari. Tapi sekali lagi minimal karena target kita kan minimal ya apa? Ketika baca Quran itu ya tahulah maknanya, tahu artinya. Ketika dengar imam baca minimal ya tahu maknanya gitu ya. Nah, jadi target kita nggak muluk-muluk dulu ya. Target kita bertahan ya. Apalagi Ramadan, Masya Allah Ramadan nanti menjadi momentum yang sangat tepat ya untuk bagaimana kita bersama Al-Quran. Oke, saya kira cukup ya. Nah, Bapak Ibu. Oke, jazakumullah khairan katsir. Ya. Rudi. Pembukaannya di mana Ustaz? Yang offline itu. Sampai nggih informasinya. Hmm. Ini yang tanggal 27 kami sampaikan Bapak Ibu, walaupun informasi ini sudah kami sampaikan lewat BP masing-masing roda ya, kabupaten kota. Tempatnya di Pesantren Baitul Quran Sragen. Mulainya jam 8 pagi, selesainya sore jam 15. Sehari. Sabtu 27 Desember 2025 jam 8 pagi. Mohon hadir sebelumnya karena jam 8 sudah kita mulai insya Allah. Ini yang daftar sudah 72. Ini yang di Zoom ini ada 405. Nanti bisa mendaftar. Kemudian link pendaftarannya sudah kami sampaikan melalui oleh kelasnya masing-masing. Yang daftar sudah berapa, Pak? 72. Apa baru 72 apa sudah? 70. Ini tambah lagi jadi 73. Data di sini, Tat. Bentarnya gimana? Di sini langsung Ada linknya, daftar. Pak. Oke. Enggak. Lewat link. Lewat Google Form, ya. Karena harus ngisi beberapa item. Ini tanya ada. Baik, demikian Bapak Ibu, insya Allah kita bertemu lagi di tanggal 27 Desember di Baitul Quran. Ada kuota pertemuan offline ada 400 orang. Semoga kita semuanya dimudahkan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira dan Ustaz Budi, Ustaz Midol, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah pernah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.